Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara doa dan debu haruman. Pada masa ketika waktu masih melangkah, lambat, di antara rimbun hutan dan riuh, angin, pegunungan, di lereng gunung haruman yang berselimut kabut pagi, tersebutlah seorang lelaki bernama Jafar Siddiq. Ia bukan raja, bukan bangsawan, tak pula tercatat dalam kitab sejarah resmi, namun namanya harum dalam lisan orang-orang tua, dibisikkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di tanah Garut Utara, ia dikenal sebagai Syekh Jafar Siddiq atau Emba Wali, sang pembawa cahaya dari langit. Konon, ia adalah darah, keturunan Sunan Cipancar, warisan spiritual dari para wali yang melintasi zaman dengan ilmu dan keteladanan. Namun hidupnya tak ditulis tinta, hanya tertinggal jejak langkah dalam doa. Di nisan sunyi, di kampung Cilanjung, Cibiuk, tempat tubuhnya menyatu dengan bumi yang pernah ia cinta. Musafir yang tak pulang. Pada suatu musim, ketika rembulan menggantung rendah dan hati Jafar dipenuhi kerinduan suci, ia berangkat menunaikan haji. Bukan dengan iringan rombongan besar, bukan pula dengan bekal berlimpah. Ia hanya membawa keyakinan, rindu, dan segenggam keberanian. Perjalanannya bukan tentang kemewahan, tapi tentang tekad yang melampaui logika manusia. Ia sampai di tanah suci, mencium Hajar Aswad, menunaikan tawaf, dan menangis dalam sujud panjang. Namun ketika tiba saatnya kembali, Jafar tak memiliki apapun. Bekal telah habis, dan rombongan telah pulang tanpa bisa menunggunya. Di antara sepi Masjidil Haram, Jafar bersandar di tiang. Memeluk doa, ia bukan meminta harta, hanya ingin pulang. Pulang ke tanah yang telah ia tinggalkan dengan harapan suci. Melihatnya bersedih, seorang penjaga masjid menghampiri. Wajahnya tua, penuh wibawa, dan suaranya lembut. Duduklah di atas sorban ini dan pejamkan matamu. Serahkan segala rindu dan takutmu pada Allah, ucap sang penjaga. Dengan dada berdebar, Jafar memejamkan mata, lalu menyebut nama Allah berkali-kali. Saat matanya kembali terbuka, ia telah berada di dalam kamarnya sendiri. Bau kayu rumah, suara ayam berkokok, dan tangis bahagia keluarganya menyambutnya. Seolah tak pernah ada jarak antara Mekah dan Garut, antara langit dan bumi. 7 bayangan di tengah malam. Tapi kisah Jafar tak hanya berhenti di situ. Suatu malam, rumah orang tuanya disatroni 7 perampok bersenjata. Mata mereka liar, tangan mereka cepat. Mereka mengira rumah wali itu penuh harta. Namun anehnya, Jafar hanya berdiri tenang di depan pintu. Tak satu pun kata makian atau kutukan keluar dari bibirnya. Ia membiarkan mereka masuk dan mengambil apapun yang mereka mau. Namun saat para perampok itu hendak pergi, kaki mereka terasa berat. Langkah mereka seperti dililit akar tak terlihat. Mereka bingung, takut, dan akhirnya menangis. Tak ada yang mengurung mereka, hanya hati mereka sendiri yang terjebak oleh kebaikan Jafar. Mereka kembali, bersujud di hadapannya. Ampuni kami, Mbah. Komik, Jafar menatap mereka dengan mata penuh kasih. Jika kalian datang membawa dosa, pulanglah dengan taubat. Allah lebih senang pada hamba yang kembali. Sejak malam itu, ke-7 perampok itu tak lagi mengangkat senjata. Mereka menjadi pelayan, murid, bahkan penjaga sang wali. Dari gelap, mereka berpindah ke cahaya. Warisan yang tak tertulis. Kini, tak banyak yang bisa kita baca tentang Jafar Siddiq. Tak ada catatan resmi, tak ada kitab biografi. Tapi lihatlah, langit di atas gunung haruman. Dengarkan desir angin di Cibiuk. Di sanalah namanya tetap hidup. Dalam ziarah yang diam, dalam bunga yang ditaburkan di pusaranya, dalam cerita-cerita yang dibisikkan para kakek kepada cucunya. Karena ada jiwa yang tidak perlu dikenang dalam buku. Cukup dalam. Dan Jafar Siddiq.